Baik, kita mulai kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berdoa sebagai kepercayaan agama masing-masing. Mohon kepada Allah untuk bisa diberikan petunjuk mempelajari hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, kemarin kita sudah di pertemuan pertama membahas apa itu penelitian dan metodologi penelitian, di mana itu suatu kegiatan ilmiah yang mempergunakan suatu metode yang namanya metode ilmiah yang terdiri dari rangkaian langkah-langkah yang sudah jelas. Nah, karena kurikulum TL itu sekarang mengarah kepada perencanaan dan desain, sehingga ini nanti metodologinya nanti juga akan diberikan metodologi perencanaan. Ada di sini tak dari metodologi pembuktian hipotesis, tapi secara konsep, cara berpikir ilmiah sama, baik penelitian maupun perencanaan. Jadi karena penelitian itu sebetulnya dengan perencanaan ya seperti siklus ya. Pada saat tertentu kita perlu penelitian, kemudian dirancang, dibangun, kemudian digunakan, dievaluasi, diteliti lagi untuk peningkatan misalnya. Jadi itu saling terhubung secara siklus, tidak bisa dipisahkan antara penelitian dan perencanaan. Kaitan, nah, makanya konsep basicnya, konsep dasarnya harus kita pahami. Dari diagram metode ilmiah masuk ke diagram hubungan antara metode ilmiah, penelitian ilmiah dan laporan. Ini nanti sekaligus diterapkan untuk tugas besar kalau kuliah PAM ya. Jadi nanti saya contohkan sekaligus tugas besarnya PP PAM karena kalian tidak mengambil mata pelajaran tersebut. Kalau kita lihat di sini tahap atau langkah pertama dari suatu metode ilmiah itu adalah adanya masalah. Masalah ini apa itu ya? Ada yang tahu apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya, ini contohnya tadi yang kelas pagi saya contohkan di desa saya itu ada faktanya itu ya, masyarakat desa Sri Wulan tidak mendapatkan pelayanan air minum dari PDAM Kabupaten Wulan. Itu adalah fakta. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, sehingga kenyataan ini bisa dirumuskan menjadi masalah penelitian. Misalnya, mengapa masyarakat desa Sri Wulan tidak mendapatkan pelayanan air minum dari PDAM Kabupaten Wulan? Itu menjadi rumusan masalah. Ya, jadi kita sudah mulai masuk ke diagram struktur penelitian. Ya. Nah, contoh yang lain. Kalau tidak ngerti langsung menanyakan ya, langsung ditanyakan ya. Jadi contoh yang lain adalah mengapa generasi itu tadi belum tak oh ya, contoh yang lain adalah ya sebelum, nah ini dia saya ternyata dibagi loncat ke masalah. Jadi ini masalah kita dekati, ingin kita selesaikan ya.
dekati dengan solusi penelitian dan perancangan. Nah, jadi di handout saya itu juga sudah ada itu apa yang disebut dengan masalah, apa yang disebut dengan bentar, gimana kalau ada yang sudah punya bisa dibuka. Ya, jadi mungkin sesuatu yang sama, objek yang kita lihat, fakta empiris di lapangan, kita lihat itu kejadiannya sama. Dalam hal ini kebutuhan penyediaan kebutuhan air minum di desa Sriwulan, tapi bisa kita dekati dengan penelitian dan juga dengan yang kedua dengan perencanaan. Nah, ini berada dalam tahap dari metode ilmiah yang namanya mengangkat pendekatan penelitian, mengangkat masalah. Kalau di dalam struktur penelitian dan pelaporan itu ada di dalam bab 1 atau namanya pendahuluan bab 1 itu. Yang isinya itu yang pertama latar belakang masalah, jadi sesuatu yang menjadi alasan mengapa kita meneliti atau mengapa masalah hal itu kita anggap sebagai suatu masalah, sesuatu yang menjadi penyebab adanya masalah. Mengapa? Ingin tahu penyebabnya, karena kondisi alamnya mengharuskan desa Sriwulan dilayani air. Contoh Sriwulan misalnya, desa Sriwulan itu yang barusan ada kebakaran besar di pabrik Polytron itu di desa Sriwulan itu kondisi alamnya pantura, berarti airnya itu terkena pasang surut air laut sehingga asin, air permukaannya semua asin, sementara air tanah dalamnya sangat dalam banget, dan kalaupun dibor itu sampai sekitar 90-an meter, dan itu kan secara konservasi air tanah itu tidak diperbolehkan. Ini akan mempercepat intrusi air laut. Jadi kondisi alam itu mengharuskan sebetulnya Sriwulan itu harus ada pelayanan dari PDAM. Nah, dalam mata kuliah SPAM Anda tahu pelayanan bisa dilayani dengan perpipaan dan atau non perpipaan. Nah, itu latar belakangnya kondisi alam dan juga sosial budaya yang melatar belakangi mengapa penting dan air minum itu kebutuhan mendasar. Nah, yang kedua, langkah kedua di dalam mengangkat masalah adalah kita mengenali semua masalah yang terkait dengan latar belakang, ya. Ya, diidentifikasi ini mungkin kalau bahasanya Pak Surya Sumantri di buku Filsafat Ilmu itu di sini adalah arena pamer pengetahuan, ya. Kalau orang Jawa tahu ya arena pamer. Jadi pemahaman kita, penguasaan kita, pamer pengetahuan tentang sesuatu itu sangat bisa diperlihatkan di sini. Sebagai seorang cendekiawan atau orang berilmu, itu kita harus realistis bahwa tidak mungkin semua kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan atau kita sendiri. Tetap ada keterbatasan, ya. Jadi ini pembatasan masalah. Ini adalah ya sesuai dengan ini, sesuai pengetahuan kita, sesuai kalian kita di air minum, ya kita hanya bicara fokus pada air minum. Meskipun di generasi ini pamer pengetahuan banyak banget, ya, masalah drainase bermasalah, pembuangan sampah bermasalah, pembuangan limbah bermasalah karena topografinya datar, pantai, jadi terhubung dengan badan air, ya, mau dimanakan air itu, ya. Jadi dan semuanya itu kita kenali. Jadi suatu masalah baru kita batasi sesuai kemampuannya dalam hal kemampuan ilmu maupun biaya dan waktu.
kita harus jujur pada diri sendiri. Nah, makanya kita batasi, dan ini ada suatu statement ya, pernyataan ya. Karena sudah mengenali mungkin ada 10 masalah yang kita kenali, kemudian kita batasi bahwa yang akan fokus pada penyediaan air minum misalnya. Nah, dari sini setelah masalahnya sudah mulai fokus penyediaan air minum, kemudian baru kita rumuskan. Dan kita jadi tadi situasinya kan faktanya, fakta di lapangan masyarakat di sana itu tidak mendapatkan pelayanan air minum, sehingga kita rumuskan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya, ada di handout saya. Ada di handout sebentar ini. Jadi menjadi rumusan masalah, mengapa kita jadi bertanya nih, mengapa masalah di Seseruan tidak dilayani PDAM Kabupaten Semarang? Nah, itu yang pertama. Bisa juga kita bertanya, apakah kebutuhan air minum masyarakat di Seseruan dapat dilayani oleh PDAM Kabupaten Demak? Bisa saja contoh yang lain terkait dengan tugas besar PDAM ya. Misalnya Anda ingin menentukan proses pengolahan ya. Kalau ini tentu anunya berbeda ya, latar belakangnya berbeda ya. Jadi ini latar belakangnya berbeda dengan yang silulan tadi. Latar belakang tentang apa? Instalasi atau unit produksi gitu. PPAM ya, tentu berbeda dengan latar belakang PPAM, tapi menjadi bagian dari SPAM. Boleh kita samakan, boleh juga kita samakan. Jadi Anda boleh punya latar belakang tentang ini, tapi juga boleh sama, sehingga rumusan masalahnya kita berikan contoh. Tadi rumusan ya, misalnya di sini rumusan masalahnya adalah enaknya apa? Kita pengen tahu air baku misalnya. Air bakunya dari mana? Ada untuk desa Serulan atau tempat yang lain ya? Sebentar. Apa sumber? Enggak, sumber air baku Anda sudah diberi, karakteristiknya sudah diberi juga, sehingga bagaimana ya kan ini sudah diberi itu apa karakteristiknya juga, sehingga ada masalahnya adalah bagaimana proses pengolahan air baku apa ya istilahnya kelompok A, kota A atau ya, itu kan harus ada wilayah pelayanan ya. Kota A misalnya, kota A yang tugas Anda kemarin kan di bagian kualitas A, B, C, D ya. Bagaimana proses pengelolaan air baku kota A agar memenuhi Permenkes kelas 92 tahun 2010. Bagaimana proses pengolahan air baku kota A agar memenuhi Permenkes. Ada lagi juga Anda bisa tanyakan, ini masalah proses pengolahan. Bagaimana dengan desainnya? Anda bisa menanyakan bagaimana desain bangunan pengolahan air minum kota A.
Jadi terkait dengan tugas besar, Anda bisa dua ini pertanyaannya. Ya. Nah, yang berikutnya, setelah merumuskan masalah, di dalam mengangkat masalah, kemudian ya, jadi urutan pertama adalah merumuskan latar belakang, kedua mengidentifikasi, ketiga membatasi masalah, yang keempat adalah merumuskan masalah, di bawah ini nggak kelihatan, ya. Dan yang kelima adalah merumuskan tujuan. Sebentar. Tujuan itu apa? Adalah sesuatu yang ingin dengan sengaja dicapai di dalam penelitian tadi. Ya, jadi tinggal kalau rumusan masalah itu dinyatakan dalam kalimat tanya, rumusan tujuan dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Yang adalah sesuatu yang ingin baik dalam penelitian untuk sesuatu rumusan masalah. Nah, berarti kalimatnya tinggal dibalik. Kalau contoh spam, ya, contoh spam Desa Sriwulan. Nah, tadi saya ke atas lagi. Nah, ini rumusan masalahnya, ini contohnya spam. Ya. Jadi rumusan masalahnya adalah rumusan tujuannya mengetahui mana kursor saya. Penyebab masyarakat Desa Sriwulan tidak mendapatkan pelayanan dari PDAM Kabupaten Demak. Itu rumusan tujuan penelitian. Sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian, sesuatu untuk menjawab rumusan masalah. Nah, spam yang kedua, apakah kebutuhan air minum masyarakat Desa Sriwulan dapat dilayani oleh PDAM Kabupaten Demak? Nah, rumusan masalahnya yang kedua adalah rumusan adalah rumusan tujuan. Yang kedua belum ya? Saya belum. Bentar. Masih ada nggak sih? Mengetahui penyebab masyarakat bukan tidak mendapatkan. Betul. Mengetahui masyarakat Desa Sriwulan bentar. Saya sebentar, ini yang saya mengetahui ya. Mengetahui apakah kebutuhan air minum, mengetahui apakah kebutuhan air minum Desa Sriwulan dapat dilayani oleh PDAM Kabupaten Demak. Ini untuk menjawab rumusan masalah yang spam ya, yang nomor 2. Bisa dipahami ya? Kita ke PB-PAM coba. Tujuannya, nah Anda nanti sekaligus tuh mengerjakan tugas, karena di sini ada dua, bagaimana proses pengolahan air baku dan bagaimana desain bangunan pengolahan air minum kota A. Ya, jadi ini ada contoh tambahan tadi yang kelas pagi masih tetap ini. Nah, ini contoh rumusan tujuan untuk rumusan tujuan ini perancangan ya, rumusan tujuan ini perancangan tapi didahului dengan penelitian. Rumusan tujuan rancangan untuk spam.
jadi nggak konsisten ya, belum masuk ke perancangan, masih penelitian. Penelitian. PPPAM. Jadi ada dua contohnya. Jadi rumusan tujuannya juga dua, yaitu kalau tadi diawali dengan pertanyaan bagaimana proses pengolahan, berarti di sini juga mengetahui, bisa menentukan, mengetahui garis miring menentukan proses pengolahan. Bentar, di sini pertanyaannya air baku, kata cair proses pengolahan air baku kota. Jadi apa menjadi atau memenuhi, agar memenuhi ya. Tinggal dibalik aja kalimatnya. Kata A agar memenuhi tingkat apa tadi? Kalau aku dewi. Bismillah. Bilang, hilang. Ini mengapa saya serukan? Benar kata. Nah, ini Kak 5 masih ada tadi. Soalnya udah besar ya. Bisa juga ya, bisa dilihat ini rumusan tujuan penelitian. Bisa. Bisa ya. Jadi tadi kan yang ya, PPPAM. Jadi kalau tadi tinggal dibalik menjadi kalimat pernyataan, jadi apa tadi sebentar? Bagaimana proses
Ada proses berarti mengetahui atau menetapkan ya tadi ya, menetapkan proses pengolahan agar memenuhi Permenkes. Itu yang pertama. Yang berikutnya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana desain bangunan. Jadi ini agak ya antara perencanaan dengan ya basic pemikiran atau metode ilmiahnya sama. Jadi mendesain, jadi mendesain bangunan mana tadi? Mendesain bangunan pengolahan air minum kota. Mendesain bangunan ini kan semakin ada tujuan itu sesuatu yang ingin dengan sengaja dicapai di masa yang akan datang. Ini untuk memfokuskan perhatian kita supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi kalau tujuan kita 2 ya sudah lakukan. Nah ini nanti kaitannya dengan metodologi apa yang kita akan kerjakan. Ya. Tahapannya seperti apa itu ya sesuai dengan tujuan. Ingat ya di dalam perencanaan yang tadi pagi itu bahwa ada 3 unsur, ada titik tolak, ada tujuan, ada arah. Tanpa tujuan orang akan kesasar kemana-mana, trial error. Makanya harus ada tujuan dan nanti karena kalau ini perencanaan ada arahnya, ada kriteria, ada standar, dan ada data awalnya. Ya. Nah, yang berikutnya masih di bab 1 itu yang harus kita rumuskan setelah tujuan penelitian atau perencanaan adalah ini saya jadi nggak enak kalau ngomong penelitian saja. Jadi artikan bahwa penelitian kalau terkait dengan desain itu ya di sini adalah perencanaan juga. Nggak tahu ini kita harusnya memang nanti ada berkembang sehingga jelas itu beda kalau tapi secara prinsip pemikiran metode ilmiah sama. Jadi ada rumusan manfaat. Apa itu? Adalah sesuatu yang secara spesifik berguna untuk siapa. Ya. Jadi contohnya di sini contoh merumuskan manfaatnya. Manfaat ini pun sebetulnya juga untuk lebih memfokuskan perhatian peneliti supaya tidak melenceng dari manfaat yang ingin dicapai. Spesifik ya untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk kasus spam tadi berarti untuk masyarakat Sriwulan dan penelitian tadi kan mengapa kok enggak diano hasil penelitian dapat dipergunakan untuk mengajukan untuk bahan musyawarah pembangunan pada tingkat misalnya mungkin mulai dengan yang mengambil keputusan di kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Apakah hasil penelitiannya itu berguna untuk orang lain, untuk yang daerah setipe, misalnya Pekalongan, Brebes, mungkin iya, tapi untuk daerah Ungaran misalnya ya akan berbeda, tidak ada gunanya karena memang kondisi alamnya berbeda. Sehingga hasil penelitiannya khusus untuk daerah yang kondisi alamnya
sama mirip. Karena kita harus ingat bahwa untuk apakah nanti hasilnya itu bahwa tadi kan pertanyaannya tujuan penelitiannya adalah mudah-mudahan Anda tidak pusing ya saya kesana kemari tujuan yang ingin dicapai tadi mengetahui penyebabnya apa ya, mungkin penyebabnya untuk ya penyebab nggak dilayani ya karena misalnya ketemu ternyata memang sumber airnya tidak ada, adanya air asin sementara PDAM belum punya kemampuan mengolahnya. Itu penyebabnya. Nah, solusinya mungkin punya solusi PDAM itu, oh baik kalau gitu kita layani secara kalau perpipaan juga harus mencari pipa yang tahan polusi karena airnya asin. Jadi setiap hari desa itu terkena banjir rob ya pagi sore dan itu setiap hari bahkan untuk bulan-bulan tertentu untuk tanggal-tanggal tertentu setiap bulan itu gede. Jadi mungkin akhirnya ketemu solusi bahwa pantasnya dilayani dengan sistem non perpipaan misalnya ya. Misalnya untuk sistem non perpipaan dengan dikirim mobil tangki untuk satu desa. Desanya padat banget itu sebetulnya. Ini sudah hang. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sementara untuk PBPAM yang tugas besar Anda, contoh dari rumusan manfaat adalah yang manfaatnya ya misalnya untuk jadi jangan memberikan manfaat misalnya berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat general, nggak bisa difokuskan, tidak spesifik ya. Jadi contoh untuk manfaat perusahaan manfaat PBPAM ya kira-kira apa? Jadi hasil dari perancangan. Kalau ini kan atau memulai ya satu dulu proses pengolahan. Manfaatnya adalah bagi siapa dulu? Ya mungkin bagi mahasiswa. Pengambil mata kuliah. Iya, mahasiswa teknik lingkungan, nah spesifik ya. Jadi hasil penelitian bagaimana proses tadi, bagaimana TL, hasil penelitian. Jadi mata kuliah PAM dan BPK misalnya. Dia harus jelas untuk siapa dan manfaatnya apa. Manfaatnya di sini sebagai referensi mata kuliah. Kemudian ada yang tadi kan ada dua tujuan penelitian yang desain sama juga dari bagi bukan pada skala proyek ya, kalau skala mata kuliah hanya saya mengambil sampel sebagai skala mata kuliah karena tugas BPAM. Bagi mahasiswa TL jadi desain tadi hasil desain dapat menjadi pengerjaan tugas dan TA. Lantas bagaimana nanti di tugas besar? Tentu
bukan seperti ini rumusan manfaatnya. Jadi karena Anda sudah menyebut kota A misalnya, mendesain bangunan kota A, ya harus manfaat untuk kota A tadi, ya kota fiktif yang mungkin Anda bayangkan, tapi kelihatannya diteruskan dari kota ketika Anda mengerjakan SPAM ya, supaya datanya sudah ada. Jadi nanti data selain data debit dan kualitas air, Anda mengambil dari SPAM. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Manfaat. Cukup ya? Baik. Jadi untuk bab 1 itu yang terdiri dari yang sebetulnya kelompok mengangkat masalah. Jadi semua berangkat dari adanya masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian Anda menuliskan latar belakang masalah tadi dari sudut pandang Anda, karena orang akan berbeda-beda melihatnya. Ya. Kemudian Anda rumuskan, mengidentifikasi masalah yang ada di background tadi, latar belakang tadi. Kemudian Anda batasi masalah dan Anda rumuskan masalah, rumuskan tujuan, rumuskan manfaat. Ya, selesai untuk struktur mengangkat masalah ya. Kalau kita melihat di sini ya, masalah berkorelasi dengan pengajuan masalah yang isinya latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan atau manfaat penelitian. Di dalam laporannya menjadi pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi, dan seterusnya. Ya, ini bagi orang yang sudah biasa meneliti, biasanya dari latar belakang langsung ke rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Jadi identifikasi dan pembatasan ini dilewati. Tapi kalau yang tugas akhir yang membimbing saya, biasanya saya tetap minta karena dalam rangka kita latihan. Baik. Nah, kemudian masuk ke kerangka, penyusunan kerangka berpikir ya. Kita masuk ke gudang buku. Ya, misalnya untuk tugas besar kita sudah tahu nih masalahnya adalah kualitasnya Anda sudah tahu tadi, sudah hari ini sudah dianalisis ya, kegiatan mengurai, membandingkan dengan Permenkes, sehingga kita tingkat pengolahannya tahu parameter apa yang harus diturunkan. Nah, kita tinggal buka buku, masuk ke perpustakaan, baca-baca untuk menurunkan warna, kekeruan, dan lain-lain itu dengan cara bagaimana. Lihat kembali catatan unit proses dan unit operasi. Masuk ke sini, kemudian disusunlah kerangka teoritisnya. Ajukan 3 alternatif. Ya. Di sana di dalam bidang ilmu tadi Anda ketemu untuk warna misalnya dilakukan dengan cara A, B, C. Untuk B, untuk kekeruan dengan A, B, C. Yes, kan diminta untuk ada 3 alternatif rangkaian proses pengolahan. Sehingga nanti hasil akhir dari perancangan adalah suatu kesimpulan rangkaian proses pengolahan. Kesimpulan rangkaian proses pengolahan. Ada di sini nih. Ya. Di dalam penelitian, di dalam laporan ada di kajian pustaka. Di sini bunyinya bukan hipotesis penelitian, tapi landasan teori dan
ada penelitian yang relevan, boleh kita masuk atau rancangan yang relevan. Kesimpulan analisis air baku. Jadi di sini akan ketemu rangkaian proses pengolahan. Baru kemudian kita akan kalau penelitian adalah menguji, kalau perancangan adalah mendesain. Nah, di dalam mendesain tadi kita perlu data. Maka masuklah ke metodologi penelitian. Nah, di sini terjadi tata cara mendapatkan data. Ya. Kalau pendekatan penelitian semua ada di sini, ada tujuan secara operasional, ada tempat waktu disebutkan. Kemudian kalau ada pendekatan penelitian berarti apakah penelitian Anda penelitian eksperimental, apakah penelitian eksploratif, ya ada jenis-jenis penelitian, apakah penelitian observasi. Nah, kalau eksperimental itu dilakukan perlakuan terhadap sesuatu objek, ya biasanya skalanya laboratorium, misalnya yang sekarang banyak dilakukan yang kemarin-kemarin itu, ya misalnya ingin melihat efektivitas penambahan karbon dalam pengolahan limbah domestik misalnya. Jadi dilakukan penambahan, ada beberapa reaktor, kemudian masing-masing diberi perlakuan ditambah sekian A, B, C dan seterusnya. Itu kita melakukan sesuatu tindakan terhadap objek yang kita teliti. Tapi ada juga penelitian yang menurut teknik lingkungan itu, misalnya mengetahui kondisi yang sungai itu beban atau kemampuan sungai menerima beban pencemaran itu namanya apa? Ada yang tahu? Jadi ya, atau melihat kualitas air sungai. Kita nggak ngapa-ngapain itu, melihat atau menentukan kelas sungai. Kita tidak melakukan perlakuan, tapi kita hanya mengamati fakta. Faktanya di sana itu kualitasnya seperti apa dan bisa masuk kepada kelas yang mana. Kita nggak melakukan sesuatu terhadap sungai tadi. Juga bisa mengamati emisi udara gas apa ya di atmosfer di sekitar pabrik X. Kita tidak mau melakukan apa-apa, kita hanya mengukur saja, kemudian menyimpulkan. Nah, itu bukan eksperimental karena tidak ada perlakuan. Nah, kemudian ada teknik pengambilan sampel. Ada yang harus disampling, ya nggak mungkin Anda mengukur sungai Kaligarang itu sepanjang sungai, pasti sampling, ya, yang representatif gitu ya. Sampling yang representatif. Nah, kemudian pengumpulan data. Nah, ini dia, nanti minggu depan kita masuk ke pengumpulan data, baik data penelitian maupun data perencanaan. Kita masuk ke teknik analisis. Data kita semua perlu data. Meneliti tadi yang eksperimental di laboratorium juga, kalau Anda lihat kakak kelas itu yang di lab itu kan mengukur ya, DO setiap saat diukur, misalnya pH-nya itu kan diukur, itu data. Apa bedanya data dengan variabel? Ya. Di samping kalau yang eksperimental tadi, di samping data, dia harus menentukan variabel. Ya, variabel itu sesuatu yang memulai nilai bervariasi, makanya ada perlakuan A, B, C. Kalau variabel itu kan objek penelitian. Nah, data adalah
hasil pencatatan peneliti. Jadi data itu hasil pencatatan peneliti terhadap variabel penelitian. Nah, ini yang ada beberapa cara, ada teknik pengumpulan data. Ada yang tadi sudah disinggung, ada teknik wawancara, ada teknik observasi atau pengamatan, ada teknik pengukuran. Ya, tergantung sumber datanya. Sumber data itu adalah dari mana data berasal. Bisa dari manusia, bisa dari benda mati, ya, bisa dari buku. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknik analisis data. Nah, jadi itu kalau nanti ini sudah, berarti selesai sudah kuliah dari saya. Ini sudah 2 pertemuan, tinggal 2-3 lagi yang mudah-mudahan bisa selesai, dan nanti Pak Budi dan Bu Sri nanti lebih mendalami. Anda lebih diberikan pengalaman dalam mengerjakan penelitiannya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi sudah mulai bisa mengerjakan tugas besar sebagai tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Tugas besar PBPAM yang bersinergi dengan metodologi penelitian. Jadi saya rasa yang mengulang PBPAM juga mengerjakan ya pada tataran proposal ya, karena sampai bab 3 itu adalah proposal. Ini menjadi tujuan dari mata kuliah metodologi penelitian. Anda bisa menyusun proposal, karena di dalam proposal ada metodologi penelitian atau metodologi perencanaan. Ya, sudah cukup? Ada yang ditanyakan? Belum ada. Sudah paham ya, kelihatannya nggak susah kok, mudah saat dikerjakan saja. Baik, kalau sudah, kita tutup kuliah kita dan ucapkan alhamdulillah. Dalam hati nggak apa-apa, salam saya juga dijawab di dalam hati juga nggak apa-apa, hanya sebagai kebiasaan saja. Kita ketemu minggu depan lebih detail kepada bagaimana mendapatkan data, baik penelitian maupun perencanaan, serta bagaimana mengolah data tersebut. Ya. Baik, kita akhiri kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.